apa yang terjadi. Kami melihat wajah Kenny berubah menyeramkan. Matanya melotot ke atas ketika salah seorang dari kami menanyakan keadaannya. Tiba-tiba Kenny juga bisa tertawa dengan suara wanita cekikikan, mirip mak lampir dalam sinetron. Kami mohon maaf apabila berbuat kesalahan, tapi tolong bebaskan teman kami ini. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi aku heran, karena semak yang kami pangkas untuk dilewati bisa tertutup kembali dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua sobat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita kemarin yang pastinya tambah seru dan menegangkan. Bagi yang belum mendengarkan part sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan dulu part sebelumnya dari cerita ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita ke kisahnya. Kita tunggu yang lainnya, kata Jawir yang sudah berhasil aku susul bersama Kenny. Tak berapa lama, rombongan paling belakang pun telah sampai. Bagaimana ini, jalur yang sudah dipangkas, kok bisa tertutup kembali? Tanya Jawir ke Eko sebagai ketua rombongan. Sudahlah, kita pangkas lagi di tempat yang tadi juga, ujar Eko yang mencoba tetap tenang. Seringnya terjadi keanehan, membuat kami harus berjalan beriringan. Dan jangan sampai terpisah jauh, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, sambil terus berdoa, tak sedetik pun pengawasanku lepas dari Kenny yang kulihat ada kejanggalan pada dirinya. Karena kondisi yang tak memungkinkan dan hari pun menjelang sore. Kami kembali membuka tenda di lokasi yang tidak sesuai rencana. Singkat cerita, pada hari keempat, kami mengalami pendakian yang letihnya tiada tara. Ketika hari menjelang maghrib, tiba-tiba tubuh Kenny kembali dirasuki oleh demit yang selalu mengikutinya. Kenny meronta-ronta dan menendangi siapa saja yang mendekati dirinya. Untunglah Jawir dan Sapri dengan sigap menelikung tubuh Kenny yang kecil itu. Karena tenaga Kenny berubah sangat kuat, maka senior dan para catas pun ikut memeganginya. Mereka membopong Kenny ke tenda panitia yang lebih besar. Apa yang terjadi selanjutnya? Sungguh sangat sulit dibayangkan. Tubuh Kenny terus meronta-ronta dan menendangi sambil terus mengoceh dalam bahasa Sunda. 7 tenaga lelaki tak sanggup menahannya. Setelah tak ada yang sanggup memeganginya, sebentar-bentar tubuh Kenny terangkat ke atas dan melayang, seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Singkat cerita, beberapa teman senior berusaha menahannya. Kenny berteriak keras dan tentu saja membuat para wanita menangis histeris. Tolong, jangan bawa aku. Kenyataan yang tak masuk akal terus saja terjadi. Kenny seperti mengalami penyiksaan. Sebentar tubuhnya melayang, namun sebentar kemudian jatuh terhempas ke tanah. Melihat kejadian ini, tak henti-hentinya kami mengumandangkan takbir. Tak tahu lagi harus berbuat apa. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Sampai lewat tengah malam, demit itu seolah terus menyiksanya. Bahkan lebih sadis lagi, kali ini kemarahan sang iblis tak terbendung lagi. Wanita mana saja lengah, pasti akan diserang. Aneh sekali, walaupun dalam penyiksaan yang tiada tara,
Tapi terkadang Kenny tersadar bila demit itu keluar dari tubuhnya. "Emma, awas dia mau masuk ke tubuh kamu," teriak Kenny memperingatkan Emma. Kesal dengan peringatan itu membuat demit itu marah luar biasa. Kembali dia menyiksa Kenny dengan ulahnya yang semakin menjadi-jadi. Moni yang sedari tadi sibuk dengan komat kamitnya spontan langsung dengan mengumandangkan azan pada jam 2:30 pagi. Tiba-tiba keadaan menjadi hening karena suara azan. Kami yakin demit itu takut dengan azan. Dia mungkin telah pergi meninggalkan tubuh Kenny. Alhamdulillah, kami bersyukur karena Allah masih melindungi kami. Tapi dugaan kami salah. Sepertinya demit itu sadar kalau dia hanya dikerjai oleh azan Moni. Dia kembali dengan ganas dan menyiksa Kenny. Bahkan kali ini tak luput Moni kena sedikit bogemnya. Kamu tidak takut dengan Allah?" bentak Jawir. "Tidak," jawab demit itu meminjam mulut Kenny. "Masuk neraka kamu, kafir kamu," susul Sapri. Iblis itu pun malah tertawa dengan sangat menyeramkan. Pada pagi harinya, kami selaku panitia memutuskan untuk kembali turun mencari perumahan penduduk dengan maksud untuk menyelamatkan Kenny. Karena walaupun hari telah pagi, demit itu tetap mengikuti dan menyiksa Kenny. Perjalanan turun diwarnai dengan pertarungan yang hebat. Bahkan aku yang berlari paling belakang sempat ditarik demit sialan itu. Aku pun hampir terjatuh. Bahkan lewat mulut Kenny, demit itu mengancam bila telah lewat siang hari, dia akan mengundang teman-temannya yang lebih banyak lagi. Ketika kami hampir sampai di pemukiman penduduk, tiba-tiba demit sial itu berpindah merasuki tubuh Rani. "Jangan!" teriak Rani sambil menangis histeris. Rupanya dengan jelas Rani melihat makhluk tinggi besar hitam dan berambut panjang itu. Karena Rani tersadar demit itu tidak berhasil merasuki tubuhnya. Singkat cerita, akhirnya Kenny ditangani salah seorang pranaturalis di kaki Gunung Salak. Setelah ditangani, keadaan Kenny mulai tenang dan tidak kacau lagi. Setelah itu kami memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta. Syukur alhamdulillah demit itu sudah tidak mengganggu lagi. Dalam perjalanan pulang, aku yang tertidur di bus bermimpi Kenny diikuti demit itu sambil menyeringai ke arahku. Sontak aku terbangun. Rupanya Kenny kembali mengamuk di bus. Sampai di kampus, Kenny langsung dibawa ke orang pintar. Orang pintar tersebut mengatakan bahwa makhluk itu dulunya seorang jawara sakti dan melarikan diri ke Gunung Salak sebagai tempatnya yang baru. Kenny disukai makhluk jahanam ini karena akan dijadikan pendamping di alam kegelapan. Karena itulah kemanapun dia pergi, makhluk itu akan mengikutinya. Saat berusaha mengobati Kenny, orang pintar tersebut menyuruh makhluk itu untuk kembali ke asalnya. Tapi dia tidak mau kalau tidak diantar. Tak satu pun teman-temannya yang mau mengantar karena kami takut itu hanya jebakan saja. Dengan kejadian tersebut, selama 1 tahun lebih, aku merasa diikuti terus oleh makhluk itu. Sampai-sampai ke kamar mandi pun harus ditemani oleh kakak atau ibuku. Sampai saat ini, aku tidak tahu bagaimana nasib Kenny selanjutnya. Namun, sempat kudengar kabar bahwa dia menjadi seorang muslimah yang taat. Mungkin hanya dengan pilihan ini, dia bisa melakukan penyembuhan untuk dirinya.